terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi ini, yaitu yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat 13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwasanya kita akan selalu diperhadapkan dengan yang namanya penderitaan dan sukacita. Dikatakan di sana bagaimana Tuhan memelihara kehidupan orang-orang yang menderita dan bagaimana sikap seseorang jikalau dia sedang bergembira. Penderitaan dan kegembiraan itulah yang selalu mengisi hari-hari kita. Ada kalanya kita akan menderita dengan berbagai-bagai macam penderitaan, dan ada kalanya kita akan bersuka cita dan bergembira oleh karena hal-hal yang tidak terduga kita atau hal-hal yang kita inginkan terjadi di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, ada dua sikap yang diberikan oleh firman Tuhan untuk dapat kita teladani dan hidupi di dalam kehidupan kita. Bagaimana seharusnya kita bersikap jikalau kita mengalami penderitaan. Firman Tuhan mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Jadi ketika kita merasa kita sedang menderita saat ini, kita sedang bergumul saat ini, kita harus berdoa, Bapak Ibu. Kita harus benar-benar membangun komunikasi yang baik kepada pencipta kita. Ada apa dengan doa? Jikalau kita menderita, Bapak Ibu, kita merasa kita kehilangan semangat, kita kehilangan seolah-olah kita tidak mendapatkan apa-apa, atau bahkan di dalam penderitaan kita merasa kita sendirian, artinya kita bisa rapuh, artinya bisa kita jatuh dan lain sebagainya. Tetapi ada kekuatan yang dapat menolong kita, membangkitkan kita dari jatuh dan juga kerapuhan kita, dan juga dari penderitaan kita, yaitu doa, Bapak Ibu. Jadi doa dapat menolong kita untuk kembali bersemangat, untuk kembali dapat memahami apa makna dari setiap penderitaan kita. Ketika kita berbicara dan berkata-kata di dalam doa dan ucapan kita kepada Tuhan, di sana kita mendapatkan kekuatan. Hanya orang yang menderita yang membutuhkan kekuatan, dan kekuatan dibutuhkan orang yang menderita. Dan kekuatan itu, penguatan itu didapatkan dari mana, Bapak Ibu? Yaitu dari ketika kita membangun mezbah doa di rumah kita masing-masing, di dalam hati kita, di dalam keseharian kita, kita membangun mezbah doa. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, ketika kita menderita tidak usah menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri, terus merasa bersalah dan tidak mau bangkit. Tetapi orang yang berdoa adalah orang yang juga mengerjakan doanya. Jikalau dia mengatakan, Tuhan mampukan aku dan kuatkan aku, maka saat ini berjuanglah, bangkitlah. Atau saat ini ketika kita menghadapi segala sakit penyakit di dalam penderitaan yang tidak dapat kita katakan, Bapak Ibu, kita akan membangun doa dan juga berserah kepada Tuhan, sebab hanya di dalam Dia kita mendapatkan kekuatan. Lalu bagaimana Inang jikalau saya sedang diberikan Tuhan berkat, bersuka cita dan bergembira? Saat ini Tuhan katakan, jikalau hatimu sedang bergembira, menyanyilah. Di dalam gereja kita, Bapak Ibu, kita selalu diajarkan untuk bernyanyi. Dan semua tata ibadah di dalam gereja kita didominasi di dalam tata liturgi itu adalah bernyanyi, Bapak Ibu. Jadi ekspresi dan kegembiraan kita, bernyanyilah. Artinya ketika kita bergembira, kembalikan kegembiraanmu, sukacitamu kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu-lagu pujian.
Jadi baik di dalam penderitaan kita berserah kepada Tuhan, baik di dalam sukacita dan kegembiraan kita pun memulangkan atau bahkan mengembalikan sukacita itu, berkat itu kepada Tuhan dengan memuliakan Tuhan. Hanya dengan berdoa dan bernyanyi kita diikat terus di dalam hubungan dengan Tuhan. Lalu dalam suka maupun duka kita terus terhubung kepada Tuhan. Jangan kita mau memisahkan diri daripada Tuhan, tetapi teruslah terhubung di dalam Dia. Saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kidung pujian atas kasih karunia dan belas kasih Allah itulah yang memampukan kita. Mengapa kita harus bernyanyi? Karena ketika kita bernyanyi kita sedang mengumandangkan belas kasihan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Kita bergembira, bersukacita bukan karena kebolehan kita, tetapi oleh karena belas kasih Tuhan kita dapat bergembira. Anak-anak kita baik, anak-anak kita diluluskan dari yang namanya ujian, dan lalu kita mendapatkan berkat. Semua itu belas kasihan Tuhan. Maka ketika belas kasihan Tuhan membuat kita bergembira, maka pujilah Dia di dalam nyanyi. Dan lalu ketika kita di dalam keterpurukan atau penderitaan, doalah pegangan atau kehidupan kita, sebab doa adalah yang terbaik dari semua obat Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan, doa adalah bagian yang terbaik, hanya yang terbaik dari semua obat. Jadi ketika kita menderita, kita membutuhkan solusi, dan ketika kita sakit, kita membutuhkan obat, ingatlah, doa adalah bagian terbaik daripada obat. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah terus di dalam penderitaan dan juga sukacita kita terus memuji dan memuliakan Tuhan. Ingatlah, kita adalah milik Allah, lalu kita harus selalu terhubung dan memuji dan memuliakan Dia. Selamat berdoa dan bernyanyi. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini, mengajarkan kami dan menguatkan kami. Kala kami menderita, biarlah kami terus berdoa, sebab kami yakin dan percaya Bapa, di dalam doa kami mendapatkan solusi daripada setiap masalah kami, sebab Engkau Tuhan yang terus menyertai kami. Dan kala kami bergembira bersukacita, kami menyadari itu semua belas kasihan-Mu, maka kami layak memuji dan memuliakan Tuhan. Berkatilah Tuhan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, apapun aktivitas mereka yang tidak berlalu Tuhan di dalam hadapan-Mu, Engkau kiranya memberkati, melindungi dan juga memberkati mereka seluruhnya. Cukupkan mereka Tuhan untuk makan dan minum mereka, cukupkan mereka Tuhan untuk kesehatan mereka, pulihkan orang-orang yang sakit Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan terus menjagai setiap orang yang sedang mengharapkan dan juga terus percaya kepadamu. Berkati anak baik, anak-anak sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, berkati Ama Ina dan juga para lansia. Biarlah mereka Tuhan terus bersukacita di dalam nama-Mu. Ya Allah Bapa kami berdoa dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudariku, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.